Di tengah-tengah kekhusyuan beliau beribadah haji, suasana hati beliau terkadang resah, seakan ada suatu hal yang akan terjadi. Hingga beliau mendapat sebuah kabar bahwa istri tercinta beliau telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaikan disambar petir, berita tersebut menyayat kalbunya. Meskipun dalam keadaan berduka, beliau tetap berusaha tegar dan melanjutkan ibadah hajinya. Dan atas dasar kecintaan beliau kepada ilmu, akhirnya beliau menghendaki untuk bertempat dan menimba ilmu di sana. Beliau juga banyak belajar dengan para ulama-ulama besar. Waktu terus berlalu, tak terasa hampir 2 tahun sudah Mas'ud muda mendalami ilmu di Mekah. Dari mulai ilmu nahwu dan sorof beliau pelajari. Meskipun kealiman yang sudah dibawanya dan sudah diakui sejak di Mojosari, beliau tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya telah alim. Tetap saja beliau merendah dan tekun luar biasa. Bahkan beliau semakin merasa bodoh dan haus akan ilmu. Beliau juga banyak belajar ilmu-ilmu fikih dan bertukar pendapat dengan para ulama-ulama besar di sana. Karena sampai pertengahan abad ke-19, Mekah masih menjadi pusat ilmu-ilmu salafiyah. Sering mengunjungi dan belajar dengan para ulama, nampaknya tidak membuat bosan Mas'ud muda. Beliau semakin semangat dan tekun dalam mendalami ilmu. Hingga pada akhirnya pada tahun 1922
beliau dan seluruh warga asing di Mekah terpaksa tidak dapat meneruskan pelajaran dan kegiatannya. Karena pada tahun tersebut terjadi sebuah kudeta. Pihak keamanan negara segera menangkap semua orang-orang asing. Kudeta yang diprakarsai oleh golongan Wahabi menyebabkan banyak sekali kerugian di berbagai pihak. Makin hari, suasana semakin tak terkendali. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Tak ada lagi tempat aman bagi warga di sana. Semua merasa terancam atas kejadian itu. Hari demi hari dilalui dengan penuh kegelisahan. Tak ada lagi kata-kata kebersamaan dan toleransi. Para petinggi negara sibuk akan misi dan tujuan mereka masing-masing. Jiwa kemanusiaan yang tak lagi terasa merubah tanah suci yang tidak seperti dulu lagi. Kesalahpahaman yang terjadi di banyak pihak menyebabkan banyak sekali orang-orang yang tak bersalah harus menjadi korban kekerasan, bahkan pembunuhan. Kaum Wahabi juga banyak menghancurkan makam-makam penting dan tempat bersejarah yang mereka anggap itu sebagai bid'ah. Sejak berkuasanya Wahabi, maka resmilah berdiri kerajaan As-Saudiyah. Keadaan yang masih saja belum terkendali memaksa Mas'ud muda untuk merelakan waktu dan kesempatannya di sana. Para petugas keamanan negara tidak memberikan waktu sedikit pun untuk Mas muda berkemas-kemas, apalagi berpamitan atau mengurus barang-barang yang diperlukan. Dikarenakan keadaan yang maksa beliau untuk pulang, banyak dari kitab-kitab beliau yang harus tertinggal. Akan tetapi di sisi lain, akhirnya beliau bisa kembali ke tanah air, meskipun harus menempuh perjalanan dengan waktu berbulan-bulan lamanya. Salah satu kitab yang beliau bawa adalah kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Jazuli. Akhirnya beliau berganti nama menjadi Kiai Haji Jazuli Usman. Sesampainya beliau di tanah air, beliau berkehendak melanjutkan mondok di Tebu Ireng di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Atas izin dari orang tua dan Kiai Haji Zainuddin Mojosari, beliau berangkat dengan penuh kesungguhan. Sesampainya di Tebu Ireng, beliau kembali menata niat sebagai seorang santri pada umumnya, berharap mendapat ilmu baru. Beliau malah mendapat amanah untuk mengajar tafsir dan madrasah.
Kini Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyaksikan langsung keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Haji Jazuli Usman. Bukan lagi sekedar cerita yang beliau dapat dari Kiai Zainuddin Jazuli. Setelah dirasa cukup, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutus beliau untuk kembali ke pelosok. Dengan ditemani oleh beberapa santri, Kiai Haji Jazuli Usman perlahan meninggalkan pondok itu. Suara derik roda dan langkah kaki kuda mengiringi perjalanan Kiai Haji Jazuli Usman. Suasana hening malam menemani hati Kiai Haji Jazuli Usman. Roro Marsinah kini telah memulai hidup baru dengan Kiai Haji Jazuli Usman. Desa Pelosok, tanah lapang yang masih dihiasi oleh rimbunnya pepohonan, bersanding dengan Sungai Brantas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Pelosok, menjadi saksi dan harapan berdirinya pondok yang telah lama diidamkan oleh Kiai Haji Jazuli Usman. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken tanah lapang niki pondok ingkang bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin. Pembangunan awal madrasah tidaklah mudah. Dengan segala rintangannya terkait isu-isu miring dan juga terbatasnya biaya. Bahkan lantai dari madrasah ini hanya terbuat dari bata merah, sehingga dikenal dengan Madrasah Abang. Kian hari kian nyata, mimpi Kiai Haji Jazuli Usman berhasil terwujud saat bangunan telah usai dibangun dan telah gagah berdiri. Pembangunan madrasah terjadi di tahun 1927. Sebuah anugerah bagi Al-Falah, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkenan hadir pada acara tersebut. Suatu peresmian yang sangat sederhana.
iki to pondoke. Nggih. Apik ya. Arep kok jenenge apa? Bibarokati majelis syawir dhateng Mekah. Pondok niki asmanipun Al-Falah Yai. Al-Falah. Alhamdulillah. Le sampean karo santri-santri kudu iso njaga pondok iki. Kembangno. Yo. Insya Allah bakal dadi pondok sing gedhe. Muga-muga santri-santri iso padha ngalim kabeh. Amin. Lan yo muga-muga pondok iki langgeng terus sampai dina kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah itu kini telah banyak menerima santri, sehingga pada tahun 1928 lahirlah sebuah pondokan yang diberi nama Padepokan Darussalam dan Asrama Cahaya.